Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru berjoin silakan saja ya diikuti. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu namanya konsep penyakit darah pada anak ya, penyakit darah pada anak. Baik. Oke, saya mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Sudah terlihat slide saya? Ya. Oke, sebentar. Saya mau unmute dulu semua ya, kayaknya nggak perlu lah ya. Baik, ini adalah kelihatan nggak? Oke ya. Baik, di sini saya akan memberikan materi terkait konsep sistem hematologi dulu ya. Sistem hematologi. Mungkin sudah pernah melihat diagram ini sebelumnya ya, waktu IDK ya, barangkali ya. Benar? Nah, di sini kalau kita bicara soal sistem hematologi, ini adalah review sedikit terkait sistem anatomi fisiologi, tapi tidak saya bahas anatominya, saya hanya membahas pengklasifikasiannya saja. Nah, di sini jika teman-teman ingin melihat masalah terkait sistem hematologi, ya, ini kalau untuk data pengkajian, ya, itu silakan nanti dilihat kembali di buku Bowden and Greenberg-nya, ya, Vicky Bowden-nya, ya, itu untuk pengkajian hematologi, oke, sebentar, ya, oke, sudah kelihatan ya, saya rasa ya. Nah, untuk anak dengan masalah hematologi itu kalau dilihat secara pengkajian tampilan umum itu bisa ditemukan adanya demam ya. Demam ini biasanya berhubungan dengan kondisi kekurangan neutrofil atau apa itu namanya darah putih ya. Jadi berhubungan dengan kejadian neutropenia. Kalau neutropenia berarti penurunan kadar neutrofil. Nah, kemudian juga bisa ditemukan secara tampilan umum itu kondisi anak lelah ya, mudah lelah, pucat ya, tampak pucat ya, kemudian berat badannya tidak adekuat atau mungkin tidak sesuai dengan proporsi seharusnya, yang bisa nanti teman-teman lihat dari IMT ya, atau misalnya perbandingan BB per U, TB per U, BB per TB. Nah, jadi berat badannya tidak sesuai gitu ya. Kemudian ada kehilangan berat badan secara drastis. Nah, ini kondisi-kondisi biasanya dikaitkan dengan kondisi anemia. Nah, anemia itu bukan penyakit ya, seperti halnya neutropenia, tapi adalah kondisi atau tanda klinis yang menunjukkan terjadinya suatu masalah yang nanti bisa dicari lebih spesifik. Nah, kemudian tampilan umum juga bisa terlihat anak ini mengalami perdarahan ya, atau mudah mengalami perdarahan, ada kondisi memar ya, atau lebam-lebam, atau apa namanya, memar di sini kan kalau misalnya entah itu berupa hematom ya, kemudian juga ada kondisi peteki ya. Nanti kalau lihat kembali apa saja jenis-jenis perdarahan yang bisa dilihat secara inspeksi dari kulit ya. Nah, kondisi perdarahan memar atau peteki ini bisa terjadi pada kondisi penurunan kadar trombosit ya, atau trombositopenia. Baik, saya lanjutkan. Kemudian juga kalau terlihat ya skleranya kuning atau jaundice ya. Nah, ini biasanya jadi kalau ditambah nih, misalnya terlihat kuning pada mata. Nah, ini biasanya tanda khas untuk misalnya seperti kondisi anak yang mengalami kondisi anemia hemolitik ya. Anemia hemolitik itu adalah kondisi kekurangan darah akibat darah merahnya itu hemolitik ya. Jadi gampang hancur gitu. Ada juga penyakit sickle cell anemia namanya, yaitu bentuk darah merahnya itu bentuknya seperti bulan sabit atau sickle cell. Nah, kemudian ada kondisi thalassemia. Ya. Nanti kita bahas thalassemia. Kemudian selanjutnya jika terdapat peradangan pada sendi dan otot berupa ada bengkak ya, itu adalah tanda khas untuk kondisi anak dengan hemofilia. Nah, kemudian di sistem integumen kita bisa lihat ada mudah memar ya, pucat seperti ini ya. Nanti di mata ya, kalau mau lihat sistem head to toe-nya ya, dari mata sampai ujung kakinya nanti bisa terlihat ya seperti ini. Dada paru misalnya ya, kita lihat apakah ada terjadi peningkatan laju pernapasan ya, atau frekuensi napas atau kidney, itu adalah kondisi anemia atau infeksi ya, itu mengarah ke sana ya maksudnya, tapi tidak pasti. Ini namanya fokus pengkajian ya teman-teman, bukan berarti satu tanda yang ditemukan itu lantas langsung kita bisa menjudge, nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus mengumpulkan data-data yang
menunjang ya. Kemudian untuk di masalah hematologi lagi yang terkait kondisi masalah di dada dari tampilan ataupun pemeriksaan dada ataupun paru itu juga terjadi misalnya kondisi sinusitis, faringitis, bronkitis, pneumonia itu juga kondisi neutropenia. Artinya jika terjadi hal ini ya maka biasanya kalau diperiksa kadar neutrofilnya akan turun ya. Nah lanjut sistem kardiovaskular itu ada takikardi di mana itu terjadi peningkatan denyut jantungnya ya. Nah selanjutnya ada kondisi palpitasi ya seperti ini ya, nanti teman-teman bisa lihat head to toe-nya seperti apa ya. Nah kita review sedikit bahwa di dalam pengkajian di dalam sistem hematologi, di mana sistem hematologi ini kita pastinya membahas tentang yang namanya sel darah ya. Nah darah dibagi dua, ada yang berupa plasma darah atau darah yang berbentuk cair dan juga ada elemen seluler atau sel darah yang biasanya berbentuk padat ya. Nah 55%-nya adalah plasma dan 45%-nya adalah elemen seluler. Nah, di mana kondisi ini nanti ya ada yang namanya hemostasis ya, di mana dia akan mendukung proses pembentukan keseimbangan dari fisiologis tubuh secara umum ya. Nah, di sini kalau plasma itu terbagi atas ada elektrolit ya, ada protein plasma, nutrisi, zat sisa ya, seperti karbon ya, kemudian gas ya seperti karbon ataupun oksigen, hormon serta yang terbesar adalah air. Nah, lanjut, saya bahas di sini fokus kepada protein plasma, di mana harus kita ingat kembali bahwa ada 3 jenis sel protein plasma yang sangat penting, yaitu adalah fibrinogen atau fibrinogen ini populernya, yang paling populer ya, tapi sebenarnya ada faktor pembuku darah di mana di situ ada faktor pembuku darah 1 sampai 13. Nah, kemudian globulin itu ada alfa dan beta serta ada yang gamma. Gamma ini nanti akan mensintesa yang namanya imunoglobulin atau antibodi dan ada albumin. Nah, untuk membahas hemofilia, kita akan membahas komponen yang ini ya, komponen yang faktor pembentuk darah. Nah, di sini kalau pembahasan hemofilia, di mana nanti dalam menjaga hemostasis dia akan bekerja sama dengan yang namanya trombosit, sel darah ya, sel darah elemen yang trombosit. Sedangkan untuk membahas yang namanya thalassemia itu nanti kita akan membahas yang namanya globulin. Nah, ini adalah untuk penyakit thalassemia. Nah, next nanti pertemuan keberapa kita akan ketemu lagi untuk membahas yang namanya leukemia atau bagaimana kondisi yang namanya kanker darah gitu ya. Nah, jadi ini adalah pengantar untuk teman-teman memahami yang namanya kondisi apa itu namanya yang penyakit namanya hemofilis atau yang namanya thalassemia. Ya, nih di sini ketemu lagi nih. Jadi globulin itu nanti globulin alfa dan beta ini ya, jika berikatan dengan Fe, dia akan membentuk yang namanya hemoglobin, gitu ya. Jadi globin alfa beta ini ketika bertemu dengan atau berikatan dengan zat besi, dia akan membentuk yang namanya hemoglobin. Sebenarnya asal globin itu adalah dari sel elemen plasma. Ditambah Fe yang kita intake yang kita ambil, nah dia akan membentuk hemoglobin. Nah, hemoglobin fraksi yang menempati komponen sel darah putih yang namanya eritrosit. Oke, kira-kira ini dulu kuliah pengantarnya. Ya, saya rasa cukup jelas. Nanti kita langsung bahas yang pertama, penyakit yang namanya hemofilia. Ya. Ya. Oke, sekarang kita bahas penyakit askep anak dengan kondisi penyakit hemofilia. Nah, apa itu hemofilia? Ya, kalau dilihat dari bahasa, itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya adalah haima yang artinya darah, filia artinya cinta atau kasih sayang. Jadi ini dari bahasa Yunani ya. Nah, jadi hemofilia itu kalau didefinisikan secara kata dari Yunani tadi adalah
dikaitkan gitu ya. Jadi penyakit yang diturunkan dari ibu ke anaknya. Jadi dengan kasih sayang. Jadi artinya harusnya kan dari ibu ke anak itu pasti ada ikatan ya. Ada ikatan. Nah, tetapi yang diturunkan adalah berupa masalah di darah gitu ya. Nah, ini mohon maaf datanya tidak update saya buat ya. Jadi prevalensi hemofilia terus meningkat ya. Nah, apa itu hemofilia? Abaikan referensi ya. Jadi gangguan pembekuan darah. Apa sih yang diturunkan gitu ya? Apa sih yang diturunkan? Jadi masalah darahnya ini terjadi secara genetik gitu, di mana ada gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembeku darah. Nah, tadi teman-teman sudah saya infokan di awal bahwa pembeku darah itu adalah di bagian globulin, ya. Oke. Sorry. Ya, tadi ada protein plasma yang mana tadi terbagi atas ya. Dia itu ada faktor pembeku darah 1 sampai pembeku darah 13. Nah, masalahnya ini linked atau terkait dengan kerusakan kromosom X. Nah, di mana X itu kalau dilihat dari Mendel ya, kalau dilihat dari genetika, laki-laki kan disimbolkan dengan X dan Y. Perempuan XX gitu ya. Nah, di mana nanti kita bahas lebih lanjut apakah dengan Mendel tersebut. Nah, jadi pada penyakit ini anak penderita hemofilia itu mengalami proses pembekuan darah yang berjalan lebih lambat. Jadi kalau terjadi perdarahan, dia tidak akan bisa segera berhenti dengan sendirinya, tergantung parah atau kondisi genetik yang terkena ya. Nah, tadi ya, sorry, mohon maaf ya, tiba-tiba terhenti ya. Nah, oke, mungkin satu saja yang kita bisa bahas. Saya bisa lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi tadi jadi ada gangguan pembekuan darah gara-gara ada faktor pembeku darah yang miss atau rusak. Nah, ya, tadi ada faktor pembekuan darah itu terdiri dari faktor 1 sampai faktor 13. Nah, dalam hal ini sudah disampaikan apa saja namanya. Jadi kalau kita kenal faktor pembeku darah itu fibrinogen. Nah, fibrinogen itu sebenarnya adalah faktor pembeku darah 1. Namanya fibrinogen. Tapi sebenarnya gangguan pembekuan darah itu bukan di fibrinogennya, tetapi mungkin di faktor 2, faktor 3, yang paling sering itu faktor 9, faktor 13. Nah, faktor 6 nggak masuk di sini, karena faktor 6 fungsinya bukan untuk mekanisme pembekuan darah. Oke. Nah, di sini mungkin kalau ingat lagi kondisi bagaimana kaskade pembekuan darah di IDK 1 ya, mungkin bisa dilihat kembali anatomi fisiologi sistem hematologi. Nah, ada 3 fase penting dalam proses pembekuan darah. Ya, yang pertama kita harus membentuk yang namanya tromboplastin. Tromboplastin itu adalah faktor pembeku 3. Gitu. Jadi bagaimana tubuh bisa memproduksi atau bisa mengaktifkan atau membentuk yang namanya faktor pembeku darah 3, tromboplastin. Kemudian merubah protrombin, faktor pembeku 2, menjadi trombin. Kemudian mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, ini kalau digambarkan di dalam kaskade tangga tersebut, seperti ini kira-kira. Ya. Nah, jadi ya. Nah, nih seperti anak tangga. Ya, oke, seperti anak tangga. Jadi, bagaimana proses membentuk fibrinogen? Fibrinogen mengubah menjadi fibrin atau benang-benang anyaman itu harus melibatkan kaskade pembekuan darah ini. Nah, kita lihat proses pertama, pembentukan tromboplastin ya dimulai dengan TF3. Jadi, ditambah bantuan dari faktor pembeku lain. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus kolagen. Karena itu kalau anak-anak luka cepat sekali sembuh atau pulih. Tapi kalau semakin usia karena kolagen kurang, maka dia akan semakin rapuh gitu ya. Nah, ibarat kata kalau saya bilang di sini bagaimana membentuk yang namanya tromboplastin. Tahap kedua, dengan adanya tromboplastin ini ya, perubahan protrombin menjadi trombin. Nah, katalisatornya atau yang menginisiasinya
atau yang merangsangnya adalah faktor 3 tadi, ya, tromboplastin tadi, ya, 4, 5, 7, dan 10. Tahap ketiga, merubah faktor 1 menjadi benang-benang luka. Jadi gimana gini deh, kalau misalnya kita nih bayangin kita lagi berada dalam satu ruangan, ya, yang mana ada dinding ya, yaitu ada kulit ya. Ketika luka, kan ada pintu yang terbuka, gitu ya. Seperti pintu yang terbuka, maka darahnya atau air dalam ruangan itu akan mengalir keluar. Nah, sementara memperbaiki luka di kulit tadi, dia akan membuat filter atau penyaring berupa anyaman luka, yaitu fibrin. Jadi sementara kulit utuh kembali, harus diblok gitu, harus disaring. Jadi kalau misalnya nggak disaring, nggak dibuat benang-benang anyaman di pintu yang luka tadi, ya, atau di tempat terbuka tadi, maka cairan darah akan terus mengalir keluar. Seperti itu. Ya. Nah, apa kaitannya dengan trombosit? Ingat lagi bahwa trombosit itu membeku darah. Ya. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan trombosit ya. Trombosit adalah sel darah, ingat lagi ya. Ini adalah plasma. Nah, di sini disatakan bahwa nih, kalau misalnya mekanisme luka, ini yang pertama adalah terjadilah apa ini namanya robekan misalnya di kulit hingga pembuluh darah, katakanlah seperti itu ya. Nah, akhirnya luka ini pintu masuk ya, keluarkan cairan darahnya. Nah, ya, mekanisme tubuh pasti akan membuat vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang mengecil. Supaya apa? Supaya tegangannya tinggi, akhirnya nggak bisa keluar. Gitu ya, mengecil. Makanya kalau kita luka, kita tahan, kita dep, dan kita dep istilahnya apa sih namanya, kita tekan supaya nggak ngalir lagi itu darah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa mulai tuh darah yang ada di sana beku. Nah, ini trombosit nih kerjanya. Beku darahnya. Supaya apa? Ibarat kata kalau misalnya air kan mudah sekali merembes, tapi kalau bekuan darah dia akan susah untuk keluar. Nah, kemudian terakhir harus ada yang menutup robekan tersebut. Nah, itu ada yang namanya fibrin. Nah, pada kasus dia seperti ini. Jadi ketika fase 1, 2, 3 udah beku nih darah di sini. Tapi kalau nggak ada yang nutup lukanya ya di sini, maka ya seperti kasus hemofilik, maka darahnya nggak ada yang nutupin ini pintu masuk yang luka, maka darahnya akan terus mengalir walaupun sudah beku. Nah, ibarat kata ini udah beku, ya, udah beku, tapi karena nggak ada anyaman luka, benang-benang fibrin, maka darahnya tetap didorong untuk keluar. Alhasil, hemofili perdarahannya itu bisa berupa bekuan-bekuan darah yang keluar. Jadi nggak darah netes lagi, tapi udah clotting, apa sih namanya, bongkah-bongkahan darah. Karena darahnya udah beku. Darahnya udah beku, tapi anyaman lukanya nggak ada yang memfilter, memblok. Jadi akhirnya ya loss lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk kejadian gampangnya untuk kondisi hemofili. Nah, ya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Ya. Bisa. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di grup ya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi sudah terbayang bahwa etiologi. Jadi dibagi. Nah, misalnya ada kondisi yang namanya hemofili klasik atau hemofili tipe A, ya. Nah, ini yang hilang adalah faktor 8. Ya. Jadi tadi ada 12 faktor ya. Ada 12 faktor. Jadi yang nggak ada pada manusianya itu, ya pada individu tersebut adalah nomor 8, yaitu anti hemofilik globulit. Nah, ada yang di faktor hemofilik tipe C, yang nggak ada faktor 9. Nah, jadi ibarat kata kayak yang tadi tuh, ketika kaskade seperti efek domino ya. Jadi ketika dia itu ada yang miss atau ada yang hilang di sini satu saja faktor pembeku darah, maka prosesnya nggak lanjut. Nggak lanjut, maka kondisi perdarahannya nggak bisa diblok. Walaupun trombosit sudah membekukan darah. Seperti itu kira-kira. Nah, oke. Nah, makanya apa itu namanya? Manifestasinya apa namanya tuh tata laksananya nanti biasanya kita kasih faktor pembeku darah. Jadi bukan mengganti darah yang hilang, tapi memberi agen
faktor pembekuan darah tersebut. Gitu ya. Nah, karena tadi sifatnya adalah herediter, diturunkan sex-linked resesif, sifatnya resesif. Jadi ingat ya, kalau wanita akan dominan karena dia XX gitu ya. XX. Karena dia resesif, jadi seperti ini. Dia terpaut kromosom X. Sifatnya resesif. Jadi letalnya kalau misalnya homozigot resesif. Jadi sama-sama XX keluar gitu ya. Laki-laki kalau misalnya satu saja kromosom X-nya kena hemofili, ketemu Y, udah pasti dia langsung menderita. Gitu. Kalau misalnya ada X-nya itu yang rusak kromosom, karena dia menurun di secara letal itu apa sih namanya DNA ya. Jadi menurunnya dari kromosom seks. Ingat kita ada 24 pasang kromosom, di mana dua faktor terakhir itu yang di kode nomor 24 itu adalah kromosom X dan Y. Gitu. Nah, ketika XX kalau cuma satu saja yang kena hemofili, maka kan X hemofili, X biasa jadinya cuma karier. Tapi kalau sempat dua-duanya kena, maka perempuannya penderita hemofili dan biasanya akan cukup parah. Seperti ini kalau kita lihat genetiknya. Ya, jadi ini yang saya maksud tadi. Ini dikatakan dia linked ya. Jadi misalnya X ini mengandung hemofili. Ya, ini adalah laki-laki penderita hemofili. Ketika dia bertemu dengan XX normal, wanita normal, maka kemungkinan anak perempuannya adalah karier hemofili. Gitu, membawa sifat hemofili. Begitu juga seperti ini. Ketika laki-laki sehat dengan perempuan karier hemofili, ya, anak perempuannya adalah karier hemofili. Nah, anak laki-lakinya seperti apa? Contoh, nih, laki-laki hemofili dengan perempuan normal. Ketika ini bukan berarti anak pertama, anak kedua ya, tapi 25% gitu ya. 25%, 25%, 25%. Nah, seluruh anak laki-lakinya aman. Kenapa? Karena yang di sini ya, seluruh anak laki-lakinya aman. Kenapa? Karena X ketemu X yang ini ketemu Y, gitu ya. Jadi kenanya itu bukan di X perempuan ya. Saya perjelas nih. X yang sakit atau yang rusak adalah X yang dari laki-laki. Ketika X perempuan ketemu dengan Y dari laki-laki, kan X-nya dari sini. Maka semua anak laki-lakinya pasti normal. Ya, jadi 50% laki-lakinya aman. Nah, tetapi ketika X ini ketemu dengan X yang dari laki-laki ketemu dengan X yang dari perempuan, artinya seluruh anak perempuannya itu adalah pembawa sifat hemofili. Gitu ya. Nah, lanjut ketika ini generasi pertama ya. Oke. Nah, generasi keduanya seperti ini ya. Nah, lanjut kita buat. Kalau ini menikah dengan perempuan lain aman ya. Kenapa? Karena nggak ada sifat hemofili yang diturunkan di kromosom X-nya. Ketika ini, potensi ini ya. Nah, ketika anak perempuan karier tadi ya bertemu dengan laki-laki normal ya. Nah, ini 25%, hanya 25% anak laki-lakinya penderita hemofili karena baru X yang satu. Gitu ya. Nah, X yang satu lagi ketemu Y, aman. Gitu. X ketemu X, karier. X ketemu X yang di bawah, aman. Gitu. Ya. Kemudian, kalau misalnya karier hemofili perempuan tadi ya menikah dengan laki-laki penderita hemofili, nah nih baru terlihat nih hampir dikatakan bahwa di sini ya, oke, 5 nih anak laki-lakinya penderita. Ketika dia ketemu yang X di sini ya aman, tapi penderita hemofili perempuannya ada, gitu. Nah kemudian karier hemofilinya juga ada. Jadi kemungkinannya yang sehat kecil gitu. Ya. Nah, makanya ini juga terkenal dengan penyakit kerajaan. Karena ini adalah dari Ratu Elizabeth gitu ya. Dari Inggris.
Terus dibilang, saya kan nggak ada keturunan Ratu Elizabeth gitu ya, tapi kok bisa ini kena hemofili juga, karena ada kondisi yang mutasi. Jadi nggak cuman dari genetik ya. Kok sekarang Indonesia juga banyak kasus hemofili padahal nggak ada keturunan Ratu Inggris gitu ya. Nah, karena ada kondisi yang namanya mutasi. Oke. Ini dia. Mutasi. Jadi ada salah coding waktu proses genetika gitu. Nah, mutasi gen penyebabnya banyak ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia ya penjelasannya tadi. Oke. Nah, ini mutasinya bagaimana? Nah, ini orang biogenetika biasanya. Kita nggak usah terlalu bahas di sini. Jadi ada inversi flip tip. Ya, jadi kan biasa kalau dulu SMA pernah belajar genetika pakai kertas tuh kan kita suka putar-putar ya. Nah, ini salah satunya ada delesi beberapa RNA yang menyebabkan hemofili. Ya, nih proses genetika kemarin ya. Nggak usah kita bahas panjang lebar di sini. Nah, oke. Kasusnya ya cukup banyak ya. Nanti kita lihat dari mana nih. Kalau klasifikasi tadi, misalnya hemofili tipe A, itu biasanya ya, ini referensi yang saya baca, nanti teman-teman boleh cari yang terbaru ya, bahwa di sini itu ada 80% kasus hemofili, dia terjadi mutasi gen yang faktor 8. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi itu dari kromosom X, faktor 9. Ya, faktor 9. Nah, di sini dia juga kondisi genetika. Nah, kecuali yang tipe C. Ini terpaut autosom. Kalau autosom berarti kromosom tubuh, nggak lagi kromosom seks. Ya. Nah, jadi berat penyakitnya tergantung kadar yang hilang. Ya. Nah, patofisnya kira-kira kayaknya udah bisa jelas lah ya. Jadi biasanya kan kalau kita misalnya terjadi perdarahan, biasanya kan proses koagulasi normal itu ada waktu clotting time sama bleeding time. Jadi CTBT-nya ada. Berapa detik sih harusnya perdarahan itu terjadi? Berapa detik sih harusnya perdarahan itu berhenti dengan sendirinya? Tentunya tergantung juga dengan luas luka sebenarnya. Tetapi harusnya ada yang bekerja. Gitu. Nah, makanya gejala khasnya itu biasanya ada tadi saya bilang di awal, ada nyeri sendi, radang pembengkakan pada sendi. Kenapa? Itu terjadi biasanya karena ekstremitas yang bergerak ya, jadi kayak sendi-sendi, jadi namanya hemarthrosis. Jadi kayak pembengkakan di sendi lutut, engkel, bahu. Jadi kelihatan nih waktu anak baru belajar jalan, itu kakinya mulai membengkak. Kenapa? Itu perdarahannya masif. Jadi jangan teman-teman cuma bayangin luka terbuka ya, tapi juga terjadi gesekan-gesekan tulang di dalam tubuh gitu. Nah, hematom jadi biasanya kalau tipe C nggak terlalu berat ya. Nah, cuman yang biasanya terjadi nih usia 3-4 tahun nih, baru tuh ketika dia sudah aktif-aktifnya, kok sering nyeri, kok susah bergerak, kok suka apa itu namanya ngilu gitu ya. Nah, terus ketika misalnya dia berdarah kok lama atau kok banyak gitu ya, seperti itu. Nah, ini saat berjalan udah mulai namanya hemarthrosis. Nih, hemarthrosis. Jadi bengkak tuh di sini, tiba-tiba hematom aja gitu ya. Atau waktu sikat gigi dia harus dipilih nih apa namanya intervensinya tuh ya. Ketika brushing atau sikat gigi dia harus cari yang lembut. Kalau perlu nggak pakai sikat gigi, hanya pakai kain gitu ya. Kemudian kondisi apa namanya, ingat ya, ketika pasien hemofili itu justru dilarang untuk rom. Jadi kalau jangan kita gerak-gerakkan, justru dia harus rest ya, diistirahatkan ketika dia terjadi perdarahan. Oke. Prinsip dasar dari hemofili, penata laksanaan hemofili itu biasanya saat terjadi perdarahan ya, di mana dia itu mengalami perdarahan, kita rise, rest, ice, dan kompresi. R-nya rise, rest, ya, ice itu kita kasih kompres dingin, kemudian kita C-nya kompresi, ditekan, ya, kemudian dielevasi, ditinggikan dari jantung, gitu ya.
Istirahat, imobilisasi, kompres dingin, kompresi, dan elevasi. Nah, ya, kalau misalnya dia mau dilukai, misalnya entah itu sirkumsisi atau misalnya dia pembedahan minor, ya, itu memang harus dikasih dulu tuh faktor pembuku darah sebelum kita lakukan tindakan. Ya, dengan pembedahan juga seperti itu, kita harus stop dulu sebelumnya, gitu ya. Nah, ini sepertinya cukup ya untuk pengkajian. Nah, ini tadi kita lihat nih, biasanya kita lihat dari nilai APTT-nya atau dari bleeding time sama clotting time-nya. Ya. Nah, nanti kita lihat nih, lebih pastinya periksa tromboplastin. Faktor pembuku mana sih yang dia hilang atau miss? Seperti itu, ya. Banyak sekali pemeriksaannya. Nah, tata laksananya biasanya kalau memang dia anemia berat gara-gara proses kehilangan darahnya, maka kita transfusi atau kita transfusi darah. Ingat ya, transfusi darah itu tidak hanya mengganti sel darah, tapi juga bisa mengganti plasma, gitu ya. Oke. Kemudian diagnosa biasanya perfusi, resiko cedera, dan segala macam. Oke. Itu cukup rasanya kalau untuk hemofilia. Ya, kalau ada mau didiskusikan kita sambung di WA group ya. Next saya mau bahas tentang sebentar ya, kita pause dulu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Kita bahas yang thalassemia. Untuk thalassemia, askepnya mirip ya. Kemana ya? Thalassemia. Nah, kalau thalassemia, tadi kita bahasnya apa? Thalassa, itu artinya laut tengah. Jadi pertama kali ketemu ini ya di garis Mediterania. Ya. Oke, nanti kamu bisa browsing ya Mediterania atau Thalassa, nanti ketemunya. Nah, Indonesia termasuk dalam garis thalassemia. Ya. Disebut juga dengan anemia splenik karena anemianya disertai dengan masalah di spleen ya atau limfa. Kemudian bisa disebut juga dengan erythroblastosis, anemia mediterranea atau anemia coli karena penemunya Thomas B. Coli. Dia menemukan bahwa anak-anak yang meninggal waktu tahun itu ya, karena kan waktu pembedahan pemeriksaan dengan patologi pembedahan waktu itu. Jadi dilihat ternyata anak-anak yang menderita hal yang sama mengalami pembesaran limfa. Nah, ya kenapa? Kita bahas ya. Jadi thalassemia itu adalah gangguan masalah darah juga itu gara-gara karena ketidakadaan atau kekurangan produksi satu atau lebih rantai globin dari hemoglobin. Tadi sudah bahas hemoglobin, berarti globinnya ya. Hem itu Fe, besi, zat besi. Globin itu tadi ada dua, alfa dan beta. Makanya nanti kita lihat apakah alfanya yang bermasalah berarti atau betanya. Maka nanti kategorinya ada dua, thalassemia alfa dan thalassemia beta. Gitu. Sama-sama penyakit kongenital ya yang herediter diturunkan di mana nanti kromosomnya autosom. Yang tadi kromosom seks, ini kromosom autosom. Ya, di mana ada satu atau lebih rantai polipeptida yang tidak ada atau tidak terbentuk. Sehingga terjadi ketidakseimbangan hemoglobin sehingga harusnya bertahan lebih lama, dia lisis sebelum waktunya. Kenapa? Karena ada satu atau lebih rantai yang tidak berikatan dengan yang namanya zat besi. Gitu. Jadi misalnya 2 alfa, 2 beta, dia harus berikatan dengan 4 Fe. Ketika hanya 1 alfa, 2 beta, 4 Fe-nya satu agregat hilang. Gitu. Jadi tidak seimbang ikatan polipeptidanya. Jadi akibatnya apa? Umur eritrosit yang harusnya bertahan 120 hari menjadi lebih pendek. Akhirnya lisis sebelum waktunya. Ya. Nah, kita ingat lagi yang namanya hemoglobin. Hemoglobin adalah protein yang kaya akan besi, zat besi Fe, yang memiliki afinitas terhadap oksigen. Ya, jadi dia bisa mengikat oksigen. Dengan oksigen itu nanti yang membentuk yang namanya ikatan oksihemoglobin. Nah, sekarang hemoglobin itu terdiri dari senyawa hem, besi, dan globin, F.
Fe. Atom Fe itu membentuk hem, dan globin itu ada alfa, ada beta. Saat molekul Hb mengangkut oksigen atau melepas oksigen, rantai globin itu dalam Hb akan bergerak satu sama lain. Nah, ketika ada satu rantai yang tidak ada, maka Fe yang satu akan membentuk agregat baru, sehingga menyebabkan masalah berbeda, bentuk yang berbeda, akhirnya merusak eritrosit itu sendiri. Nah, bagaimana dengan sintesis hemoglobin? Proses pembentukan hemoglobin pada masa embrio, ya, waktu ketika usia kandungan 8 minggu, ada yang namanya yolk sac, kuning telur, ya. Nanti dilihat lagi di apa itu namanya, anatomi fisiologi hematologi. Nanti yolk sac itu, nanti kuning itu yang akan memberi sintesis hemoglobin, namanya hemoglobin blower, ya. Berkembang, masa akhir kehamilan dibentuk yang namanya HbF, ya, alfa gamma. Nah, terakhir, ya, alfa delta, ya, baru dibentuk oleh hati. Ini kalau belum ada hati, ya, belum ada organ limfa, sumsum tulang, belum dibentuk. Nah, kita berkembang janin, maka mulailah, ya. Nah, setelah bayi lahir, kadar Hb fetus akan turun, diganti dengan Hba. Hemoglobin itu terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Nah, jadi biasanya kita, ya, yang sudah lahir itu Hba, ya. Nah, tentu saja bayi baru lahir itu kan hatinya belum berkembang dengan maksimal. Jadi sintesis hemoglobinnya juga belum bagus gitu. Nah, makanya dia punya modal HbF, Hb fetus, yang harus segera digantikan fungsinya lewat pembentukan hemoglobin baru oleh hati bayi tersebut gitu. Ya, jadi dia bawa bekal sebelum lahir. Jadi dia rampok hemoglobin banyak-banyak dari ibunya. Makanya ibu hamil trimester akhir tuh rentan anemia. Karena dia stok darahnya dikasih ke Hb bayi gitu. Nah, kalau misalnya bayinya lahir prematur, hatinya belum sempurna, maka gampang sekali dia mengalami gangguan sintesis hemoglobin juga gitu. Nah, apalagi kalau misalnya dia hemofil thalassemia, ada alfa beta yang miss atau hilang gitu, ya. Nah, ya, ketidakseimbangan dalam rantai protein alfa beta ini, ya, karena cacat gen tadi, ya, itu menyebabkan Hb-nya nggak normal, ya. Nah, penyebabnya biasanya, ya, penyebab kerusakannya itu bisa jadi karena misalnya ada gangguan pembentukan hemoglobin seperti HbS, ya, ada gangguan jumlah rantai globin, ya. Nah, ini yang membuat kenapa sih globinnya nggak benar gitu, ya. Patofisnya, jadi kalau dilihat proses perjalanan penyakitnya, harusnya kan Hb normal itu ada 2 alfa 2 beta. 4 rantai ini akan mencari 4 hem besi. Baru dia menjadi Hb yang normal, yang bagus. Hilangnya satu gen, misalnya satu alfa nggak ada, atau satu beta nggak ada. Itu namanya silent killer. Biasanya nggak menunjukkan gejala klinis. Artinya ya minor gitu, ya, jadi nggak terlalu masalah. Tapi kalau sudah hilang 2 gen, biasanya sudah mulai manifestasi ringan. Sudah mulai nih gejala-gejala ringan. Hilang 3 gen, nah ini namanya penyakit HbH. Ya, ini anemia cukup berat, ya. Afinitas oksigen ini sangat terganggu, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga proses menghancurkan eritrositnya juga lebih cepat atau lebih kuat. Nah, ada namanya klasifikasi beta thalassemia, berarti sintesis beta globinnya yang bermasalah. Sebagian besar rantai alfa yang diproduksi nggak tahu nih pasangannya mana gitu, ya. Akhirnya rantai alfa yang bebas membentuk agregat yang sangat tidak stabil. Akhirnya ya kalau tidak stabil pasti akan mempercepat proses kerusakan membran sel darah. Ya, keluar tuh kalium mengganggu sintesis DNA. Nah, makanya disebut dengan anemia hemolitikus, ya. Hancur dengan sendirinya. Perubahan ini menyebabkan destruksi dari sel darah merah dan sumsum tulang. Jadi proses eritropoiesisnya nggak bagus, ya. Terus limfa juga akan terganggu. Ya, kenapa? Karena kan masih diingat nggak kalau limfa itu kan fungsinya menseleksi mana darah yang masih bagus bentuk sel darahnya, eritrosit, ya. Kalau dia udah tua atau udah rusak, maka dia dilempar ke hati untuk dihancurkan.
Gitu. Kalau masih bagus dia dikembalikan ke darah, ya. Makanya limfa yang kena. Karena limfa fungsinya menyeleksi eritrosit yang secara morfologi, secara bentuk anatominya masih utuh. Kalau udah tua, udah rusak, dia akan ke hati untuk dihancurkan. Gitu, ya. Nah, karena itu disebutlah apa namanya? Anemia tadi spleen, ya, limfa. Jadi limfanya kerja keras. Kerja keras karena sering sekali menemukan, menyeleksi, alhasil limfanya juga bisa mengalami pembesaran. Limfa ini ya, pembesaran organ, enlargement, entah hati ataupun limfanya membesar. Gitu, ya. Nah, anemia tadi kan akhirnya karena kan kalau dia nggak benar, otomatis dia nggak bisa kerja dengan baik ya, ikatan oksihemoglobinnya juga nggak bagus gitu ya. Nah makanya karena kondisi oksihemoglobinnya rendah dideteksi oleh tubuh sebagai anemia, ya di ginjal misalnya nih kan ginjal ya, ginjal kok oksigennya rendah nih gitu. Nah akhirnya ginjal melepaskan hormon eritropoietin ya untuk memerintahkan sumsum tulang produksi darah baru gitu. Padahal belum waktunya, karena kan harusnya 120 hari gitu ya. Nah, peningkatan produksi eritropoietin di susun tulang, eritrosit yang harusnya matang masuk pembuluh darah itu udah pecah di limfa. Kenapa? Tadi karena yang diproduksi adalah darah merah yang nggak normal gitu. Akhirnya ya udah dipecahkan di limfa, dihancurkan di hati. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Makanya limfa sama hati kerjanya keras gitu. Anemia kalau misalnya yang disebutnya lebih parah ya bisa membuat ekspansi ke sumsum eritropoietik menembus korteks tulang ya karena dipaksa lagi nih sumsum tulang dan apa itu namanya untuk memproduksi darah lagi. Nah, makanya kerja keras ya akhirnya dalam tubuhnya anak itu mengalami keabnormalitas bentuk kerangka gitu ya, karena ingat ya sumsum tulang itu biasanya ada di tulang pipa ya yang di dalamnya itu yang di bone marrow. Nah makanya akhirnya sumsum tulangnya itu juga tulangnya terasa nyeri, ngilu, mudah rusak juga ya. Nah eritropoiesis atau proses pembentukan eritrosit di sumsum tulang sama ekstramedular hati itu mencapai kecepatan 5 kali lipat ya. Tapi karena kelebihan antiglobin maka mengendap pada dinding eritrosit. Nah, anemia hipokrom namanya. Ya, numpuk. Karena apa? Yang diproduksi nggak benar gitu ya, nggak normal. Nah, jadi eritropoiesis yang tidak efektif ini ya juga berkaitan dengan penyerapan berlebihan besi dari makanan. Jadi kan dipikir anemia dikasih tuh zat besi dari makanan. Padahal yang berlebih masalahnya bukan di zat besinya tapi di globinnya. Penumpukan besi atau misalnya dari proses transfusi darah ya, transfusi darah kan darah lengkap tuh utuh padahal dia nggak perlu besinya. Nah makanya menyebabkan kejadian yang namanya hemosiderosis, penumpukan kadar zat besi dalam darah gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah ada alfa thalassemia, ada beta thalassemia tadi ya. Nih, kalau yang delesi 4 rantai alfa misalnya, ya, itu namanya penyakitnya hidrop fetalis. Jadi waktu lahir itu biasanya ya bayi tidak akan bertahan gitu ya, karena memang icterusnya parah, kuningnya parah, hepar spreadnya udah besar, janin sangat anemis ya, tidak ada HbA ataupun Hb fetus ya. Delesi 3 rantai namanya HbH disease ya. Nah, yang biasanya bertahan hidup tuh biasanya ya paling ya delesi 1, 2 ya. Kalau 3 ini agak berat ya. Ini dia hidrofetalis ya, yang 4 rantainya hilang ya. Jadi bayi lahir tuh dari dalam tuh udah seperti ini kondisinya. Udah ada pembesaran liver atau hepar ya, udah ada pembesaran limfa juga, terus ada swelling berat ya, ada pembengkakan yang besar pada abdominalnya ya, bayi sudah sangat kuning gitu. Ya, dan ini sudah dipastikan tidak akan bisa bertahan biasanya. Ya, ini biasanya meninggal dalam beberapa jam. Ya, atau bahkan dilahirkan sudah meninggal ya. Nah, kemudian ini kalau dilihat dari klasifikasi sifat gen itu ada thalassemia mayor dan thalassemia minor. Ya.
Nah, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi, thalassemia ini yang unik adalah seperti kembar sedunia. Jadi kalau ketemu pasien thalassemia, itu kayak ada kemiripan di wajah. Kenapa? Ya karena tadi ini ya contohnya namanya facies coli. Batang hidung masuk, tulang pipi menonjol. Wajah Mongol lihat. Ya, seperti orang Mongol. Frontal bossing, rodent-like mouth ya. Jadi mirip gara-gara proses patofisiologinya ya yang dimulai sejak umur 3 sampai 18 bulan itu sudah mulai tuh terbentuk perubahan proporsi di wajah gitu ya. Nah, oke. Nah, ini jadi terlihat jadi kalau ketemu pasien thalassemia itu udah jelas ya, kelihatan dari wajahnya ya. Tuh, kayak gini ya. Frontal bossing. Jadi ini jenong sekali ya. Kemudian rodent like mouth ya. Facies coli-nya kelihatan tuh. Oke. Epicanthus fold-nya. Jadi jarak inner canthusnya nih ya beda. Coba nanti dilihat lagi buku skill lab anaknya di pemeriksaan fisik awal itu udah saya jelaskan di sana. Ya, hidungnya ya flat. Jadi datar nih tulang pipinya datar ya. Nah, sangat terlihat jelas. Nanti kalau mau silakan browsing lagi ya. Nah, kalau yang minor biasanya tidak terlalu kelihatan wajah mau ngelihatnya ya. Oke. Nah, ini bisa menunjang, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya, silakan. Pemeriksaan khusus, nah itu biasanya kita cek ya dari laboratorium ya. Tugas kita sebenarnya di tata laksana pendampingan ya. Jadi ketika diberikan transfusi PRC ya pakai red cell, jadi teman-teman harus lihat lagi apa saja jenis transfusi ya. Nah, PRC akan diberikan jika HB 6 gram ya sampai HB mencapai lebih dari 10 mili ya. Disertai biasanya anak nggak mau makan. Tapi kalau misalnya anaknya udah mau makan ya sudah lebih, kita kejar dari nutrisi biasanya juga. Tapi ingat jangan diberikan sumber zat besi ya, nggak perlu. Kemudian kita berikan desferal, jadi ada oral ataupun parenteral ya. Kalau dulu parenteral, sekarang udah banyak vitaminnya. Nah, desferal ini diberikan untuk mencegah kelebihan zat besi ya. Ada juga pertimbangan diangkat limfanya, jadi operasi dibuang limfanya. Kenapa? Karena tadi fungsi limfa untuk seleksi sel darah merah yang merusak. Nah, kalau misalnya transfusinya sangat tinggi, maka kita buang saja limfanya supaya tidak terjadi peningkatan kebutuhan transfusi sebelum terjadi pembesaran limfa dan kondisi penumpukan besi, dan diberikan berbagai macam vitamin ya. Imunisasi ya terkait kondisi imun lainnya ya. Kemudian cangkok biasanya adalah kuratif, tapi masih cukup resikonya tinggi. Jadi pengobatannya biasanya kita memang cangkok sumsum tulangnya ya. Biasanya yang donornya yang bagus adalah saudara kandung supaya mirip gitu ya. Nah, masalah keperawatan biasanya masalah perfusi. Oke, itu dari saya untuk thalassemia dan hemofilia ya. Saya